Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Uh, kita digemparkan lagi, ya. Setiap hari ada berita-berita menggemparkan, ya, berita-berita buruk, buruk sekali yang terjadi di negeri ini. Yang belakangan ini dia tentang skandal di Pertamina, ya, BUMN, di mana di situ terjadi dia tindak korupsi yang oleh kejaksaan disebutkan itu dia menembus, ya, kerugian negara itu menembus kuadriliun rupiah. Ya. Jadi kuadriliun itu dia sebutan di atas triliun, ya. Jadi kalau kuadriliun itu berarti 1000 triliun. Berarti kerugian negara dia menembus 1000 triliun. Ini luar biasa, ya. Dulu kita tercengang dulu dengan kasus korupsi di PT Timah, ya, yang 300 triliun. Rupanya itu belum ada apa-apanya, ya. Ini ternyata sampai segini. Ada dua sudut pandang yang bisa kita lihat, ya. Pertama, ini adalah apakah mereka yang sudah ditangkap itu yang ini sebagai tersangka pelaku korupsi tadi di Pertamina dengan tadi itu, ya, mengoplos katanya, ya. Nah, dari kejaksaan disebut mengoplos, kalau dari Pertamina mengakunya bukan mengoplos tapi dia blending, ya. Nah, tahulah itu. Yang jelas dia di sini ada kerugian negara, ya. Nah, sudut pandang pertama itu apakah mereka ini yang sudah ditangkap ini adalah pelaku sekaligus inisiator. Kalau mereka ini pelaku saja, ya, ini pun sudah sangat mengherankan sebenarnya, ya. Karena kita tahu mereka itu yang pejabat-pejabat di Pertamina itu dia gajinya itu fantastis sekali. Kalau dia takarannya itu sudah lebih dari cukup, ya. Dan dulu pun waktu dulu di awal ketika pemerintah itu hendak meng-BUMN-kan Pertamina itu alasannya pertama itu dia agar tidak terjadi lagi korupsi di Pertamina, ya. Karena kalau dulu masih mereka itu sebagai, ya, gajinya kan terbatas. Gajinya sesuai dengan strata ASN, ya. Apa begini, ya, eselon gitu kan. Cuman segitu. Dan itu yang disebutkan dulu salah satu penyebab mereka itu korup, ya. Tapi terlihat ini dengan gaji yang fantastis, yang sudah lebih dari cukup ini, ternyata mereka masih melakukan praktek korupsi, dan korupsinya itu bukan hanya untuk menambah sedikit gitu. Korupsinya itu korupsi menimbun harta. Kalau dia sampai kuadriliun itu kalau dibagi berapa orang, umpamanya 10 orang itu kan, ya, mereka mendapat masing-masing 100 triliun, ya. 100 triliun kalau 10 orang. Kalau 100 orang mereka mendapat masing-masing 10 triliun. Itu mengerikan sekali, ya. Jadi tujuan untuk mengumpul harta itu bukan lagi tujuan untuk memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhan kehidupan. Di sini terlihat dia yang muncul hanya adalah munculnya keserakahan yang tidak bisa terpuaskan. Itu yang pertama, ya. Kedua, ketika kalau mereka ini kita bilang mereka inisiator sekaligus pelaku, kayaknya susah, ya. Karena dia ini yang ditemukan oleh kejaksaan ini, Jaksa Agung ini adalah peristiwa yang sudah berlangsung dari 2018 sampai 2023 selama 5 tahun. Jadi kalau mereka ini inisiatornya sendiri, tidak melibatkan pihak lain, ini akan cepat tercium dari berbagai pihak. Ada yang pengawas, ada yang komisaris dan segala macamnya di Pertamina, ya. Belum lagi ada ini, ya, KPK dan lain-lain, ya, yang mengawasi mereka. Tapi ini sama sekali kayaknya tidak tercium. Nah, dari sini kita melihat besar dugaan kita, ya, bahwa ini inisiatornya bukan mereka. Kalau mereka inisiatornya,
kayaknya tidak mungkin mereka melakukan perbuatan korup yang begini besar, ya, begini besar sekali, ya. Nah, mereka mungkin untuk mendapatkan ya miliar-miliar ya udah cukup bagi mereka itu mungkin. Miliar satu orang, pokoknya 10 orang menjadi satu orang 10 miliar, 100 miliar gitu kan. Ya. Udah, itu sudah sangat cukup ya. Tapi ini mereka melakukan hal ini ya yang sangat besar sekali, dan dengan besarnya itu akan semakin memperbesar kemungkinan diketahui orang. Semakin besar aksi mereka ini, itu akan membuat munculnya titik-titik yang itu akan bisa dipantau atau diketahui atau dicium oleh pihak lain. Ya. Maka di sini, kalau inisiatornya itu adalah pihak yang kemudian itu punya kekuatan untuk mengatur-atur seluruh pihak-pihak yang ada kemungkinan mencium ini, maka tentu mereka akan aman. Mereka akan berani, segila apapun akan mereka lakukan, karena mereka tahu mereka tidak akan mungkin terekspos, ya, karena mereka mendapat dukungan dari kekuatan, ya. Kalau dalam satu negeri, ya negara, ya kekuatan yang paling tinggi itu ya di tangan presidennya tentunya, ya. Kita tidak menuduh, ya, ketidakmampuan orang mencium atau mendeteksi masalah ini yang sudah berlangsung sampai 5 tahun dan tidak tahu apa masih berlangsung sampai sekarang ini, itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang sangat besar, ya, yang berada di atas atau melindungi mereka ini dalam aksinya selama 5 tahun, ya. Sehingga tidak terdeteksi sama sekali, ya. Nah, kalau di sini kita melihat, jika benar inisiatornya ini adalah pihak tadi itu yang punya kekuatan itu, ya maka kita akan bertanya, ya, ini untuk apa, tujuan apa, ya. Kita tahu, ya, kalau dia penguasa atau presiden, ya, dalam sistem demokrasi, jadi dia itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk kemudian agar dia bisa melanjutkan kekuasaannya. Melanjutkan kekuasaannya itu tadi, ya. Kita tahu, ya, kalau dia seorang kandidat, ya, capres cawapres itu ya mungkin triliun mungkin dibutuhkannya, ya, untuk mendukung kampanye dan segala macamnya agar dia bisa terpilih, ya. Apalagi kalau dia ingin mencoba melakukan upaya-upaya yang itu upaya-upaya yang tidak sebagaimana mestinya, maka akan semakin banyak uang yang dibutuhkannya untuk meminta orang untuk melakukan apa saja yang diinginkannya itu, walaupun itu bertentangan dengan undang-undangnya. Maka semakin tinggi keinginannya untuk mencurangi pemilu, maka akan semakin banyak dana yang dibutuhkannya untuk itu, ya. Ada pihak-pihak, ya, ada KPU, Bawaslu, kemudian dia dari pihak kepolisian, dan banyak lagi dia lembaga-lembaga lain, apakah lembaga survei, dan banyaklah yang dibutuhkannya dari situ. Dari ini belum ke pemilih, ya, belum ke pemilih. Ini sebagai mesinnya aja, ya. Belum lagi yang ke pemilih. Akan muncul, ya, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang itu bagi-bagi uang, ya. Kalau dalam pandangan kita, ya, kita sudah tahu lah, ini pasti sesuatu yang lumrah, ya, dan bisa saja terjadi karena dia sistemnya itu tidak secara langsung mengharamkan perbuatan-perbuatan begini, ya. Nah, kenapa tidak diharamkan? Padahal dia ada undang-undang kok mengharamkannya. Tidak, bukan masalah itu, ya. Masalahnya gini, sistemnya itu dia adalah di negara demokrasi, sistemnya itu adalah pembuat hukum itu adalah rakyat.
atau manusia lah, manusia ya, rakyat dengan perwakilannya di DPR. Maka ketika ada dirasa undang-undang yang hendak dilanggar, maka kemudian manusia itu akan membuat peraturan baru untuk mengubah undang-undang tadi, sehingga kejahatan itu tidak lagi kejahatan dengan diubah undang-undangnya. Itu dari sisi tadi itu ya, kalau dia ini memang dia inisiatornya itu adalah pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Maka di sini kita melihat dari dua sudut pandang itu, kita bisa melihat permasalahan itu adalah di sistem ya. Pertama tadi dari kekuasaan itu di sistem demokrasi tadi ya. Yang di situ banyak celah-celah dan bahkan cuma celah, seakan-akan dia di situ sistem itu mendorong orang untuk melakukan praktek-praktek money politik ya. Apakah dia ke pemilih ataupun ke instansi-instansi yang berkaitan dengan pemilihan tersebut. Kemudian keduanya dari segi kapitalis, di mana dia kapitalisme itu ya, dalam sering saya sampaikan itu dalam pandangan dalam Islam itu disebut namanya roksu maliyah ya. Di kepala mereka roksu itu kepala, maliyah itu dia mal itu harta ya. Di kepala mereka hanya harta. Sehingga orang-orang yang begini mereka tidak akan memikirkan apa-apa lagi, pengkhianatan kepada negara mereka nggak peduli ya. Rakyat sengsara di bawah mereka sudah tidak peduli. Mereka sudah matanya itu sudah hanya melihat celah di mana saya bisa mendapatkan harta ya. Itulah dia hasil akhir dari manusia-manusia yang mereka itu diatur dengan sistem kapitalisme tadi ya. Kepalanya hanya harta. Maka di sini kalau kita melihat mustahil ya masalah korupsi ini bisa kita selesaikan, bisa kita hilangkan selama di tengah-tengah kita masih ada sistem tadi itu demokrasi kapitalisme tadi ya, yang itu justru mendorong manusia untuk melakukan praktek-praktek korupsi tadi ya. Apakah untuk diri dia sendiri atau dia untuk kekuasaan. Karena dalam Islam pun ada disebutkan itu ada 3 hal ya yang membuat manusia itu kalap, tidak memikirkan apa lagi, melakukan apa saja untuk itu. Yang pertama itu tahta, kemudian dia untuk mendapatkan harta, dan kemudian wanita. Jadi saudaraku, berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.